welcome back to my YouTube channel Chris JD. Jadi kali ini gue mau ngebahas fakta seru dan sejarah tentang pesawat yang lagi naik banget di berita-berita banyak yang itu, karena dia dimuseumkan di Museum Dirgantara Mandala Krida di Yogyakarta. Apalagi kalau bukan pesawat N250. N250 adalah pesawat pertama yang dibuat di Indonesia oleh anak-anak bangsa. Nama lengkapnya itu sebenarnya N250 Gatot Kaca. Itu pertama kali terbang itu pada tanggal 10 Agustus 1995 dengan penumpang 50 orang kalau nggak salah. Ya, penerbangan pertama itu terbang perdana itu dilakukan selama 55 menit pada tanggal 10 Agustus 1995. Pesawat ini didesain sebenarnya pada awalnya itu untuk 50 orang. Tapi untuk 30 orang. Tapi akhir-akhir ini diubah untuk sekitar 50 orang pesawat. N250 itu sebenarnya pesawat sipil pertama rancangan asli IPTN atau industri penerbangan atau apalah itu, gue lupa IPTN kepanjangannya apa, nanti bakal gue tulis. Atau sekarang itu namanya Dirgantara Indonesia, PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini itu by the way, nama N250 Gatot Kaca itu diberi namanya oleh Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Itu pengembangan N250 itu dilakukan mulai tahun 1995. Itu pertama kali terbang. Itu terbang 1995 itu sebenarnya pesawat prototype, dan selanjutnya itu sebenarnya kalau misalnya nggak ada krisis moneter tahun 1997-1998 itu bakal dilanjutin produksi dan pengembangannya, namun dihentikan karena ada krisis. Pesawat ini menjadi bintang pameran pada saat Indonesian Air Show 1996 di Cengkareng. Setelah krisis moneter selesai tahun 1998, sebenarnya Bapak almarhum B.J. Habibie telah meminta persetujuan kepada presiden saat itu, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membangkitkan atau membangun kembali N250 ini untuk dibuat ulang, tapi dengan mengurangi biaya produksi. Jadi ya itu sebenarnya udah mau dilanjutin, dan sebenarnya ini hampir saja dihilangkan sistem fly by wire, itu yang terkenal banget di pesawat ini. Sebenarnya pertimbangan Bapak almarhum B.J. Habibie untuk melanjutkan pengembangannya karena saingannya si N250 ini, yaitu pesawat Fokker F50, itu udah nggak diproduksi lagi karena perusahaannya itu perusahaan Fokker di Belanda dinyatakan itu gulung tikar pada tahun 1996. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini dilanjutkan, ini bakal jadi satu-satunya pesawat turboprop yang ada di dunia. Jadi sebenarnya kalau mau dilanjutin sih bisa lanjut. Pertama, fakta menarik tentang N250. Asal-usul nama N250 Gatot Kaca itu tadi belum gue jelasin seutuhnya. Kata N pada N250 mengandung arti Nusantara, sedangkan angka 250
menunjukkan kapasitas penumpangnya, yaitu 2 mesin dan 50 penumpang. Itu arti kata 250. Sementara itu, kata Gatot Kaca itu diberikan Presiden Soeharto untuk prototipe pertama N250. Sebenarnya Bapak pada saat itu yang memprakarsai pembuatan N250 adalah Bapak B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, oke itulah, gue lupa, atau Kepala Industri Pesawat Terbang Nusantara. Oh ya, IPTN itu tadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Pesawat N250 PA01 Gatot Kaca merupakan pesawat pertama dari Grand Strategy tahap 3 yang dicanangkan B.J. Habibie, yakni tahap pengembangan teknologi. Ini gue ngambil informasinya dari beberapa, ada dari Wikipedia, ada dari berita. Dilansir kompas.com, Jumat 13 September 2019, pelaksana tugas Sekretaris Perusahaan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI, Irfan Budiman mengatakan bahwa awalnya pesawat itu hanya diproduksi sebanyak 4 unit saja. Pesawat ini adalah pesawat pertama yang menggunakan sistem fly-by-wire, udah tuh full glass cockpit with engine instrument and crew alerting system. Itu maksudnya kokpitnya itu udah kaca semua, udah tuh ada instrumen mesin dan ada alert tuh kan kayak bahaya gitu. Crew alerting berarti kayak ada alat gitu buat, ya pokoknya itulah, nanti kalian cari sendiri aja di Google. Teknologi fly-by-wire yang digunakan pada N250 merupakan yang pertama untuk pesawat berukuran tersebut. Berarti yang sekelas dengan N250 Gatot Kaca itu pesawat pertama yang menggunakan sistem fly-by-wire. Jadi ya bagus sih. Berhenti produksi itu karena ada krisis moneter tahun 1958. Karena Indonesia telah menandatangani kerjasama dengan IMF. Saat itu salah satu klausul kerjasama Indonesia dengan IMF adalah menghentikan proyek pengembangan N250. Sementara itu, dilansir dari Harian Kompas 10 Agustus 2015, pembuatan prototipe pesawat N250 selanjutnya kandas karena krisis moneter 1998. Untuk sampai ke produksi itu diperlukan butuh investasi itu sekitar 650 juta dolar. 650 juta dolar itu anggapnya kurs sekarang ini aja itu 14.000 dikali 650 juta. Error guys. Yang jelas itu lebih ribuan triliun mungkin. Bukan triliunan lah, ribuan triliun. Jadi ya makanya dihentikan produksinya. IPTN juga mengalami kemunduran dengan ditandai PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap 15.700 pekerja pada 1997 akibat Krismon. Oleh karena itu, pesawat karya anak bangsa ini akhirnya dihanggarkan. Pesawat yang dihanggarkan sejak 1998 ini juga dihanggarkan karena tidak memiliki izin terbang. Meski bisa terbang, ada sertifikasi lain yang harus dipenuhi juga.
yaitu uji terbang. Mesin tidak pernah dinyalakan lagi sejak 1998. Berarti mesin ini udah mati sekitar 22 tahun dari saat gue bikin video ini, yaitu tahun 2020. Dan bodi pernah dicat ulang sekali. Meski hanya disimpan di hanggar, pesawat pertama yang dicoba terbangkan pada 1995 ini masih terawat dan bersih. Fakta selanjutnya, pesawat ini akhirnya dimuseumkan di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Krida di Yogyakarta. Jadi dimuseumkan itu jadi pesawat N250 ini bakal jadi kayak apa ya? Bakal jadi bukan pusat sih, sebagai bukti kalau Indonesia pernah punya, bahwa anak Indonesia bisa membuat pesawat sendiri. Lalu kali ini selanjutnya gue bakal ngebahas tentang performa pesawat. Pesawat ini menggunakan mesin turboprop Allison AE 2100C berkapasitas 2439 kWh, produksi perusahaan Allison Engine Company. Pesawat berbaling-baling 6 bila ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam atau 330 mil per jam, dan kecepatan ekonomisnya yaitu 555 km per jam, yang merupakan kecepatan tertinggi di kelas turboprop 50 penumpang. Berarti ini udah kenceng banget ya. Minum dulu. Ketinggian operasinya, ketinggian jelajah pesawat ini tuh sekitar 25.000 kaki atau 7.620 meter. Dengan daya jelajah itu sekitar 1.480 km. Pada pesawat baru, kapasitas mesin akan diturunkan, yang akan menurunkan performa karena untuk mengurangi budget. Pesawat ini dirancang untuk tidak mengalami Dutch roll atau istilah yang dikenal dengan pesawat oleng. Jadi pesawat ini nggak bisa oleng. Lalu ini pesawat satu-satunya di dunia, pesawat turboprop satu-satunya di dunia yang menggunakan sistem fly-by-wire dengan jam terbang 900 jam. 900 jam itu berarti berapa? Sekitar hampir 50 hari atau 40 harian. Sekarang gue bakal ngebahas tentang berat dan dimensinya. Dimensi pertama, rentang sayapnya dari ujung ke ujung itu sekitar 28 meter. Panjang badan dari kokpit sampai ke sayap paling belakang itu sekitar 26,3 meter. Untuk tinggi berarti dari roda ke atas, pokoknya dari bawah sampai ke atas itu sekitar 8,3 meter. Berat kosongnya itu 13,665 ton. Berat maksimum saat take off atau lepas landas itu 22 ton. Meski mesin N250 itu diturunkan kapasitasnya, dimensi tidak akan berubah. Lanjut ke sejarahnya, sejarah pembuatan N250. Rencana pengembangan N250 pertama kali diungkapkan PT IPTN, Industri Pesawat Terbang Nasional atau Nusantara, atau sekarang disebut PT Dirgantara Indonesia atau PTDI atau Indonesian Aerospace, banyak banget namanya, pada Paris Air Show 1989. Pembuatan ini, prototipe pesawat ini dengan teknologi fly-by-wire pertama di dunia itu dimulai tahun 1995. Berarti pengembangannya itu sampai terbang pertama itu cuma 3 tahun.
N250 rencananya akan dibuat 4 pesawat prototipe, yaitu PA1, PA2, PA3, dan PA4. Tetapi hanya dibuat 2 prototip saja, menyusul diberhentikannya program pengembangan karena Krismon. PA1 dengan sandi Gatot Kaca atau Gatot Kocok berisi 50 penumpang terbang perdana selama 55 menit pada 10 Agustus. Tadi udah gue sebutin tahun 1995. PA2 dengan sandi Kerincing Besi N250-100 dengan penumpang 68 penumpang terbang perdana pada tanggal 19 Desember 1996. Saingan pesawat ini ada 3, guys. Saingannya ada 3 nih pada saat baru. Tapi sekarang yang tersisa mungkin hanya 1 atau 2, gue juga nggak tahu. Mungkin hanya gue coba cari di Google dulu. Kita browsing dulu. Oh ya, kita kasih tahu dulu saingannya apa aja. ATR 42500, Fokker F50, dan Dash 8300. Kita pertama coba cari ATR 4250. Oke. Tunggu. Guys. ATR 42500 itu pesawatnya, gue belum pernah dengar sih pesawat itu. Kalau Fokker gue pernah, tapi kalau misalnya ATR 4250 gue belum pernah dengar. Tunggu, ATR 4250 ya, Mbak. Tunggu, internetnya kalau lemot banget sih. Tunggu guys. ATR 42500 bukan 4250 ya. Ini gue ngambilnya di Wikipedia ya, karena Wikipedia udah pasti benar. Biaya per unitnya ini 12 juta US dollar sampai 16 juta US dollar, mahal ya. Nih, ATR 42 kok 300 sih? Nah, ini ATR 4250 500. Nah, ini ATR 500 adalah versi produksi saat ini. Pengiriman pertama itu dilakukan Oktober 1995. Berarti umur pesawat ini sekitar 25 tahun. Gue aja belum lahir. Selanjutnya yang gue nggak tahu itu Dash 8300. Itu pesawat apa sih? Kita coba cari. Dash 8300. Ini pesawat baru deh. Wah, Bombardier. Ini penerbangan pertama 1983. Kalau Fokker itu baru. Mungkin Fokker itu kurang lebih lah sama N250, tapi dia udah udah gulung tikar karena bangkrut tahun 1996. Jadi yang tersisa berarti sekarang yang berada di kelas ini udah nggak ada lagi karena N250 udah nggak ada lagi karena udah dimuseumkan. Jadi ya sekian dulu video gue kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian semua. Bye bye, see you on the next video. Bye.